Jadi pada pagi hari ini kita akan meneruskan hikmah yang ke-23. Saya tadi meminta tolong kepada panitia untuk ditampilkan karena yang syarah yang saya pakai, yang saya bacakan itu syarahnya Asy-Syarqawi, ya. Syarah Asy-Syarqawi yang memang biasa dipakai di pesantren. Cuman setelah saya cermatin antara matan dengan syarah ini ada rupanya ada salah cetak begitu ya. Kalau di dalam matan hikmah yang ke-23 itu kan hanya la tatakarrab furuhal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Tapi di sini kalau kita cermati ya, kita lihat yang dicetak tebal itu ada kalimat tahulu bainahu wa baina syuhudil maula wal khuduri ma'ahu. Itu masuk di cetak tebal. Jadi ini bedanya antara kajian dengan ngaji, kaji dengan ngaji, kira-kira begitu. Kalau ngaji biasanya nggak berani otak-atik gitu. Jadi salah cetak, tapi kemudian yang diotak-atik nahunya. Jadi yang mestinya hanya di matan itu adalah la tatarokob ya. Furuhal aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fih. Terjemahan bahasa Indonesia agar mempermudah ya. Jangan engkau menunggu kosongnya gangguan makhluk. Jangan engkau menunggu kosongnya gangguan makhluk ya. Karena ya, nunggunya kosongnya gangguan makhluk itu akan ya, memutuskan kamu dari muraqabah kepada Allah atau mawas diri kepada Allah, padahal Allah menempatkan kamu di sana. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang mudah, gitu ya, mudah-mudahan mudah dimengerti, terjemah tafsiriyah. Nah, untuk bisa sampai kepada terjemahan seperti itu, saya coba tarkibi dulu, begitu ya, agar kita tidak tidak keliru di dalam memahami atau memaknai dari hikmah yang ke-23 ini. Bismillahirrahmanirrahim. La tatarokob ojo nginjen-nginjen siro ayyuhal mirudu wahai wong-wong kang ngarepaken wusul marang Gusti Allah. Jadi ini pesan dari Ibnu Athaillah Sakandari kepada al-murid ya. Kita sebagai murid ya, orang yang sedang menjadi salik ya, menempuh jalan menuju ke Allah untuk bisa wusul kepada Allah. Ojo nginjen-nginjen furuhal aghyari ing kosonge ya, atau ing bersiye ya, ing bersiye ati ya. Tegese alwaridati kang temoko ala qalbika ing atase, atau alwaridati pira-pira perkara kang temoko ala qalbika ing atase atinira. Wa hiya utawi alwaridat iku zulumatun pira-pira kepetengan atau kegelapan tahdusu kang anyar teko fihi ing dalam qalb. Nah ini ya, masih syarah sebetulnya kalimat yang dicetak tebal dalam kurung. Tahulu kang ngalang-alangi ya. Apa zulumat bainahu antarane murid wa baina syuhudil maula lan antarane nyekseaken maring zat kang menguasai wal khudur dan hadir ma'ahu sartane al maula. Fa inna dzalika mongko sak temeni mengkono tatakarrab iku yaktau ka medotaken ka ing sira an wujudil muraqabati saking wujude mawas diri utawa muraqabah lahu maring qalb fima ing dalam amal huwa kang utawi Allah iku mugi muka nggunaken ka ing sira fihi ing dalam ma ai minal a'mali saking pira-pira penggawean utawi amal allati yo amal tatawassalu kang gawe tetep apa amal biha kelawan muraqabah ilahi maring ma. Jadi begini, agak kalau kita langsung dengan tarkib ala pesantren tadi itu nggak dijelaskan memang agak rumit gitu ya. Ini sebetulnya ada kaitan langsung dengan hikmah yang ke-22 yang sudah dibacakan Pak Supri kemarin. Kita sama-sama tahu gitu ya, hikmah ke-22 kemarin adalah
ma min nafasin ya tubdihi illa walahu qadar illa walahu fika qadarun yumdihi. Jadi tidak ada satupun nafas yang keluar masuk dalam diri seseorang, dalam diri kita, kecuali di dalam nafas, tarikan nafas ataupun keluarnya nafas ini, di situ ada takdir, ada ketetapan Allah. Artinya segala peristiwa yang kita alami, ya bahkan setiap tarikan nafas ya, itu ada ketetapan Allah. Ketetapan itu di situ sangat luas. Apakah itu kebahagiaan, apakah kesulitan, apakah cobaan, begitu. Segala sesuatu yang meliputi kehidupan kita. Nah, karena takdir ini senantiasa ada di dalam setiap tarikan nafas manusia, kira-kira begitu. Karena takdir ini selalu ada dalam setiap tarikan nafas manusia, maka kita tidak boleh ya, menunggu kesempatan sampai gangguan yang ada dalam diri kita itu bersih. Untuk senantiasa beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itu kaitan antara hikmah ke-23 dengan 20-22. Jelasnya begini, atau lebih detailnya begini. Kita sebagai hamba, sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai murid gitu ya, orang yang menghendaki bisa wusul kepada Allah, itu tidak boleh nganggur, kira-kira begitu. Tidak boleh berhenti berikhtiar, tidak boleh berhenti berusaha untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, apapun cara yang bisa kita lakukan. Jangan sampai ada dalih nunggu ada kesempatan, kira-kira begitu. Mau sedekah, barang rezeki kita masih susah kok kita mau sedekah, ngurusin diri sendiri aja susah kok kita mau ngurusin orang lain, kira-kira begitu. Itu yang sering menghampiri kita tuh begitu. Mau ibadah, mesti nomok wah wis tuwa gitu kan. Atau mau berbuat baik ya. Rasa-rasanya kok belum pas ya. Hati saya belum srek ya, belum mantap ya, karena merasa dirinya masih kotor, masih banyak maksiat. Ngapain saya ibadah? Nanti aja dululah nunggu. Nah, nanti aja dulu nunggu, nanti aja itulah yang tidak diperbolehkan. Itu yang dimaksud dengan la tataqarrab furughal aghyari. Membaca Al-Hikam memang harus mengetahui kata-kata kunci ya. Terminus teknikus istilahnya yang dipakai oleh penulis yakni Ibnu Athaillah Sakandari. Aghyar adalah jamak dari ghair. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah lain gitu ya, yang lain ya. The others ya. Nah, ini adalah lawan dari Sang Khalik. Jadi selain Allah adalah ghair, kira-kira begitu. Sehingga kemudian dijamakan dengan aghyar. Jadi semua yang selain Khalik adalah makhluk, kira-kira begitu ya. Jadi apakah makhluk, apakah aghyar ya, ini sama aja sebetulnya artinya. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting ya ketika kita mau membaca buku atau membaca kitab itu tahu ya istilah-istilah kunci yang dipakai oleh si muallif atau oleh si pengarang. Jangan sampai kita menunggu ya bersihnya hati, kira-kira begitu, untuk berbuat kebaikan. Karena menunggunya atau masa tunggu itu bisa menghalangi kita untuk mendapatkan muraqabah, untuk mendapatkan anugerah mawas diri. Kira-kira begitu yang dimaui dengan hikmah yang ke-23 ini, begitu ya. Yang sekali lagi saya katakan kalimat tahulu bainahu wa baina syuhudil maula wal huduri ma'ahu itu adalah bagian dari syarah, bukan dari matan tadi yang dicetak tebal itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang pertama yang bisa kita sampaikan. Yang kedua, lalu apa yang harus kita lakukan, kira-kira begitu, sebagai seorang murid ya, sebagai seorang salik, sebagai orang yang sebagai orang yang hendak mendapatkan begitu, atau yang sedang berusaha mendapatkan mukasyafah atau jalan menuju Allah. Fal matlubu minka, ini saya bacakan. Fal matlubu utawi kang den suprih minka saking sira apa al muwal. Fal matlubu utawi kang den suprih minka saking sira iku al muwadzabatu netepi alama ing atase barang antakang utawi sira iku fihi ing dalem ma wa muraqabatul maula lan nginjen-nginjen maring zat kang nguasani, artinya muraqabah mawas diri kepada Allah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono
Fidzalika ing dalam mengkono-mengkono anta fihi. Jadi yang dimaui atau yang diminta kepada kita ya, dari penjelasan Asy-Syarqawi terhadap kalimatnya Ibnu Athaillah adalah kita mesti harus tetap istiqomah, kira-kira begitu. Tidak boleh geser. Ya, ini juga ada kaitannya dengan hikmah ke-17 yang kemarin saya bacakan di hari Selasa yang lalu. Kita tidak boleh berpindah begitu ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Selagi tempat yang sedang kita lakoni sekarang, kita jalani sekarang adalah sesuatu yang sama sekali tidak dicela oleh syara gitu ya. Ketika kita punya profesi sebagai seorang pendidik misalnya. Nah, pendidik apalagi kan profesi yang sangat mulia gitu ya. Kadang-kadang kalau kita memberikan contohnya yang agak ekstrim, ketika kita misalnya menjadi usahawan begitu ya, menjadi pedagang lah, menjadi bisnismen kira-kira begitu. Lalu dengan usaha itu kita mendapatkan rezeki yang memadai, bisa mencukupi kehidupan keluarga. Ibadah pun juga tidak sulit, begitu ya. Ibadah kita juga tidak sulit, kita tidak kesulitan dalam ibadah. Maka kita tidak boleh kemudian untuk langsung tergoda, ya, gitu. Tergoda untuk berpindah kepada posisi lain. Gitu. Pengen jadi politisi tiba-tiba atau pengen jadi bupati tiba-tiba, kira-kira begitu, gitu, Pak. Jadi batasan dari kita mengulang ya hikmah ke-17 yang sudah saya bacakan minggu lalu, batasan kita ketika sedang dalam posisi yang sedang kita jalani adalah selagi syariat itu tidak susah untuk bisa kita jalani ya. Selagi aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari kita ini tidak membuat kita sulit untuk menjalankan ajaran agama, mengapa kemudian harus tergoda berpindah kepada tempat lain? Ini sedikit refresh ya kepada hikmah yang ke-17 itu. Nah, kaitannya dengan yang ke-23 ini, lagi-lagi tadi ya, al-muwadzabatu fal matlubu minka al-muwadzabatu alama anta fihi. Jadi yang dikehendaki dari kita ini adalah al-muwadzabah, tetap ya, istiqomah ya, menjalankan apa yang ada sekarang. Nah, inilah yang dimaksud dengan jangan sampai kita kemudian ya menunggu kekosongan tadi itu, menunggu kebersihan hati, karena ya nggak mungkin lah manusia akan bisa bersih hatinya, kira-kira begitu. Ada yang menerjemahkan jangan sampai kita menunggu kekosongan gangguan makhluk, ya, itu ada yang menerjemahkan begitu. Aghyar itu diterjemahkan makhluk. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak boleh memiliki kekosongan, ya. Tidak boleh memiliki jeda. Apalagi sampai menunggu-nunggu untuk tidak melakukan, untuk tidak beribadah tadi, untuk tidak berbuat taat ya, menunggu kita situasinya lebih nyaman, kira-kira begitu. Misalnya kita merasa banyak dosa misalnya gitu ya, banyak salah, banyak dosa, lalu kita malu, karena malu maka kemudian kita tidak beribadah. Kok seolah kira-kira nunggu rasa malu kita agak sedikit berkurang misalnya. Nah, seperti yang juga tadi dalam prolog saya sampaikan, kalimat-kalimat dalam bait Al-Hikam ini juga ya menjelaskan satu sama lain, kira-kira begitu. Ketika di awal ya Ibnu Athaillah mengatakan min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur rajai inda wujudi zalal. Salah satu tanda orang berpegang teguh tetanggenan dengan amal adalah berkurangnya ya, harapan ya ketika ia berbuat salah. Nah, orang berpegangan teguh hanya kepada amal itu juga keliru. Artinya begini, orang mengandalkan amal itu juga keliru. Karena apa? Karena ya amal ini kan bentuk apa ya istilahnya, bentuk kerelaan, bentuk penghambaan kita kepada Sang Maha Kuasa. Amal ini tidak boleh kita andalkan, kira-kira begitu. Jadi orang tidak boleh berbangga-bangga karena amalnya banyak. Implikasinya dengan kata lain ya, atau sebaliknya orang juga tidak boleh berkecil hati ketika amalnya baru sedikit. Mengapa? Karena semua ini ya, yang akan memberikan ampunan, yang akan memberikan kebahagiaan, yang akan memberikan anugerah mukasyafah itu adalah Allah, zat yang adi kudrati, zat yang punya kuasa penuh, kira-kira begitu. Amal ibadah adalah jalan
jalan ketaatan kita kepada Allah, begitu ya. Tapi sekali lagi ya, kalau kita kaitkan dengan hikmah yang pertama tadi, kita juga tidak boleh terlalu bangga dengan awal tadi itu. Karena apa? Allah punya kekuasaan mutlak, kira-kira begitu. Jadi sampai ya, kalau kita hubungkan lagi dengan hikmah yang berikutnya, ada kalimat idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amalu fa innahu ma fataha ilaika illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi, ketika Allah sudah membukakan satu dimensi kemarifatan kepada kamu, fala tubali ma'aha an qalla amalu, gak usah lagi dipersoalkan sedikit atau banyak amal. Kenapa? Amal itu wasilah. Gitu kan. Yang maha menentukan adalah Tuhan. Yang maha adikodrati adalah Allah. Bukan kita bisa ma'rifat atau tidak, itu pangeran, kira-kira begitu. Nah, kita sebagai hamba itu wajibnya adalah berusaha. Seperti kalimat di dalam syarah ini, fal matlubu minka al muwadzabatu ala ma anta fihi. Fal matlubu utawi kang den suprih minka saking sira iku al muwadzabatu netepi alama ingatasi barang anta kang utawi sira iku fihi ing dalem. Jadi yang diminta kepada kita ya, kata pensyarah kitab ini adalah kita istiqomah. Apapun yang sedang kita jalani sekarang, isane sithik yo sithik lakoni, sing penting ikhlas, kira-kira begitu. Ora sairen-irenan lah, kira-kira begitu kan. Delok ono kiai kok ibadah apik men gitu ya, kita jembalian pengen niru. Lah ya sampean saya lagi nulis disertasi rampung-rampung ono kiai sing bendino sembayang malam ora tau turu, ya ora bakal iso kan. Jadi proporsional ya, kita sendiri yang bisa ngukur, kira-kira begitu kan. Itulah maka saya di dalam buku Tasawuf Birokrasi itu ya rada nyelelek gitu kan. Berani berspekulasi secara akademik begitu ya, bahwa jalan makrifatnya orang Kementerian Agama itu ya di layanannya terhadap umat itu gitu kan. Soalnya apa ya, koyo Pak Sarif ini koyo iso poso 10 tahun Pak gitu kan. Nggak bisa, Prof. Senin Kemis susah. Kemis saja susah ya, Pak Sarif itu nggak bakat itu poso Daud kan gitu kan. Jadi saya beberapa bulan yang lalu, kira-kira 2 bulan yang lalu itu sempat silaturahim ke Abuya Muhtadi di Cidau di Banten. Beliau salah satu ulama yang menurut saya sangat khos ya, karena pemegang sanad ilmunya Syekh Yasin Padang dan Mahfud Termas ya. Jadi sanad ilmunya ya, beliau sampai ke sana. Apa yang sedang beliau lakukan dari jam 9 pagi Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, sampai jam 1 kurang seperempat itu membaca Nihayatul Muhtaj. Saya sampai geleng-geleng kepala. Orangnya sudah sepuh, sudah 75 tahun usianya setahu saya. Itu masih istiqomah tiap hari jam 9 sampai jam 1 kurang seperempat itu loh, baca Nihayatul Muhtaj. Jadi untungnya waktu saya sowan ke sana itu datangnya jam 11:30, jadi nunggunya nggak terlalu lama gitu kan. Saya kan WA sebelumnya lah mau sowan gitu ya. Jadi karena 11:30 baru sampai ya, nunggu beliau selesai ngaji lalu ikut jamaah zuhur di belakang beliau gitu ya. Langsung ngobrol setelah itu. Apa kata beliau? Beliau sampaikan, saya ini punya kewajiban Prof kan itu kan, baca ini dari ayah saya almarhum ya, Abu Yatim Yati Banten gitu ya. Kemudian sudah saya lakukan sudah 17 tahun, bayangkan. Jadi kaderisasi ulama begitu ya. Saya bayangkan orang kayak saya bener profesor gitu ya. Carane wong-wong ilmune rada akehan gitu kan. Carane wong-wong tapi kan gitu kan. Tapi saya ngelihat amal saya dibandingkan sama Abu Yatim Yati ya, Abu Yamutati kalau aku irenge lah gitu kan. Ora ana saku irenge saking ya. Beliau istiqomah seperti itu sudah 17 tahun baca Nihayatul Muhtaj. Wong saya baca hikam aja ditugasin kan udah kemarin aja nggak bisa, sekarang ganti hari sekarang kan gitu kan. Artinya susahnya istiqomah gitu ya. Tetapi saya nggak boleh iri Pak, itu kan. Soalnya kalau saya harus kayak beliau, lalu yo nanti yo dunia yo goyang begitu ya. Karena masing-masing sudah punya tugasnya sendiri-sendiri, kira-kira begitu. Ono sing dadi bakul pitik, ono sing dadi bupati, ini kan, ono sing dadi guru MI kan itu kan, ono sing dadi dosen. Itu sudah jalani lah ya.
jalani perannya masing-masing tadi. Seperti yang penting tujuannya adalah ya al-wusul ilallah. Tujuannya itu gitu kan. Nah sehingga pesan la tataqarrab ya. Tataraqab la tataraqab angel mensual la tataraqab ayyuhal muridu furuhal aghyari ya. Tadi sudah saya tarkibi, sudah saya maknani ya. Jangan sampai kita ini menunggu ya kosongnya kosongnya hati atau sucinya hati atau bersihnya hati lah kira-kira begitu untuk melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengapa? Nunggu kosongnya hati, nunggu bersih hati lah rauno gitu kan. Bahwa kita harus merasa malu akan kekurangan kita, yes. Ya. Bahwa kita harus melakukan evaluasi, ya. Muhasabah, yes. Ini ya. Jadi sehari misalnya ketika kita malam menjelang tidur kita berpikir apa sih yang kurang di hari ini misalnya, apa sih yang belum kita lakukan, itu perlu ya untuk menimbang-nimbang dan tadi melakukan evaluasi gitu ya, bahwa oke lah yang tadi mungkin kita pernah berbuat salah besok harus tidak boleh kita ulangi lagi. Oh yang hari tadi belum kita lakukan besok bisa kita lakukan. Itu yang diminta. Jadi al-matlubu utawi kang den supri fal matlubu mongko kang den supri mika saking sira iku al-muwadzabatu netepi alama ing atase barang antaka utawi sira iku fihi ing dalem makna. Ini syarah Syarqawi mengatakan demikian. Lalu ya dilanjutkan wala tastaghilan ojo ya, istilahnya ojo sibuk sapa sira ya bima kelawan barang yuridu kang nekani yu ing ma ala qalbika ing atase ati nira bayane mak min zulmatin saking kegelapan au nurin utawa nur utawa cahaya. Jadi misalnya ketika kita lagi susah gitu ya, itu kegelapan gitu ya, atau nur kita lagi seneng, udah nggak usah peduliin gitu ya, baik seneng maupun susah ya, itu terima dengan baik, jalankan dengan baik begitu ya, semata-mata kemudian untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bahasanya tadi muraqabah tadi itu, mawas diri lah gitu ya. Nek cara Jawa kan nginjen kan nginjen maring kersane Gusti Allah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati begitu ya. Kalimat berikutnya tidak akan saya bacakan lagi karena ini sebetulnya lebih banyak mengomentari redaksi dari matan. Misalnya begini, waloqala ya, fa inna dzalika yaqta'uka amma huwa muqimuka fihi lakana aula. Itu kan komentarnya pensarih atau Asyarqawi. Seandainya Ibnu Athaillah Sakandari ini menggunakan kalimat ya, fa inna dzalika yaqta'uka amma huwa muqimuka fihi, itu lebih baik daripada menggunakan redaksi fa inna dzalika yaqta'uka min wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi. Kedawanan kira-kira begitu itu kan. Itu komentar syarah terhadap matan ya. Tetapi ya waloqala begitu ya. Jadi seorang pensarah itu ya nggak boleh nyalahin yang disarahi kira-kira begitu kan. Itu suladab gitu ya. Jadi seorang pensarah kitab, pensarah buku itu ya harus takzim sama yang disarahi kira-kira begitu. Sehingga hanya mengatakan waloqala, seandainya mu'alif Ibnu Athaillah itu mengatakan kalimatnya begini, itu mungkin lebih baik, lebih ringkas, nggak begitu bulat ya, bahasa kira-kira begitu kan. Jadi ini sekaligus juga memberi pelajaran akademik kepada kita sekalian, saudara Bapak Ibu yang saya hormati. Mengapa pelajaran akademik? Intelektual Muslim itu tidak pernah terpisah antara ya moralitas dan intelektualitas. Atau saya balik, ya para intelektual Muslim, para ulama ya, itu tidak pernah meninggalkan keseimbangan antara intelektualitas dengan moralitas. Dua-duanya itu dijunjung tinggi. Yo keren gitu ya, keren itu pinter lah kira-kira begitu. Yo bener gitu ya, punya moral yang sangat baik. Salah satu bentuk moral yang sangat baik ya tawaduknya itu. Jadi kalau saya mensyarahi buku gitu ya, mensyarahi kitab, sedikit melebar ke teori hermeneutika Jürgen Habermas. Jürgen Habermas itu kan salah satu teorinya dalam hermeneutika itu kan orang memahami itu tahapannya dua. Yang satu adalah memahami, tahapan kedua adalah mengeksplanasi. Itu bedanya Jürgen Habermas dengan teorisi hermeneutika sebelumnya, dengan Hans Georg Gadamer misalnya, atau dengan Friedrich Schleiermacher misalnya, atau dengan
Hirsch misalnya, itu bedanya di situ. Karena tidak hanya memahami, tidak berhenti sampai memahami, tapi melakukan eksplanasi. Ya, yang dilakukan oleh syarih atau oleh pensarah kitab ya adalah memahami sekaligus mengeksplanasi. Jadi yang dilakukan oleh Asy-Syarqawi ini ya terhadap Ibnu Athaillah ya Al-Hikam ini ya, kumpulan-kumpulan hikmah itu sampai mengandai-andai seandainya begitu ya, kalimat yang dipakai oleh Ibnu Athaillah itu adalah fa inna dzalika yaqtamuka amma huwa muqimuka fihi, itu lebih enak kayak gitu kan. Tapi hanya waloqala gitu ya, tidak kemudian menjudgment gitu ya. Oh berarti kalimat Ibnu Athaillah salah atau jelek, tidak sampai derajat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada pesan ya bahwa kita tidak boleh menunggu ya bersihnya hati ya untuk kemudian bisa muraqabah kepada Allah ya, melakukan aktivitas beribadah, memperbaiki diri untuk bisa mendapatkan muraqabah kepada Allah. Kenapa? Karena kosongnya atau menunggu sampai bersihnya hati itu nyaris nggak mungkin dilakukan, kira-kira begitu. Ini selaras ya atau senafas dengan hikmah yang ke-22 yang dibacakan Pak Tri kemarin gitu ya. Ma min nafasin gitu ya, tubdihi illa walahu fika qadarun yumdihi. Tidak ada satupun tarikan nafas dan keluarnya nafas gitu ya dari makhluk, kira-kira begitu ya, dalam bahasa kita adalah tidak ada tarikan ataupun hembusan nafas dari kita begitu ya, yang di dalamnya tidak ada qadarullah, yang di dalamnya tidak ada takdir Allah. Nah, karena setiap tarikan nafas ini adalah takdir gitu ya. Kita ditakdirkan dapat cobaan, ditakdirkan dapat kemuliaan, ditakdirkan dapat kebahagiaan, ditakdirkan dapat berbagai macam peristiwa dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena tidak pernah lepas dari takdir, maka kita tidak boleh kosong, kira-kira begitu. Tidak boleh kemudian berhenti ya untuk melakukan muraqabah kepada Allah tadi. Jadi terakhir ya, sebelum nanti mungkin akan ada diskusi, ada pertanyaan ya atau permintaan penjelasan tambahan, intinya ya hikmah ke-23 ini masih terkait erat ya dengan hikmah ke-22 ya, bahwa kita diminta untuk istiqomah ya. Bahwa kita diminta untuk tetap melakukan apapun yang sedang kita lakukan. Lalu terhadap peristiwa yang sedang menimpa kita, apakah peristiwa baik ataukah peristiwa buruk ya, itu juga kita tetap harus istiqomah, harus tetap rela dan harus tetap ridho. Jangan sampai itu mengganggu kita, kira-kira begitu. Apalagi sampai kita suudzon kepada Allah. Jadi memang ilmu tasawuf itu ya, salah satu yang ditonjolkan adalah manajemen hati. Ngilmu rasa lah, kira-kira begitu. Rasa jati. Sehingga mengapa di dalam kosmologi Jawa itu ketika menerjemahkan nafas gitu ya, itu dalam sufi Jawa itu pasti diterjemahkan dengan urip. Karena ada 4 unsur kan dalam kehidupan. Dalam kosmologi Jawa itu ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, dan ada unsur udara. Dari 4 unsur ini yang paling dominan itu udara. Orang tidak ada api selama seminggu masih bisa hidup. Pemangan godongan isi iso, gitu kan, tidak usah dimasak, gitu kan. Atau yang kedua, ya, orang tidak ada tanah, gitu ya, itu juga masih bisa hidup mungkin selama 10 hari, nggak ada masalah. Demikian juga nggak ada air, kita puasa sehari kan, ngelak ya sih kuat, gitu. Bahkan ada yang bisa sampai berapa hari tidak minum masih kuat. Tapi siapa dari sampean semua yang kuat nggak nafas 10 menit? Gitu kan. Kan tidak ada yang kuat nahan nafas. Sehingga bahasa kosmologi Jawa atau sofisme Jawa itu menyebutnya nafas adalah urip. Sir eling marang sejatine urip langgeng sukmo sejati. Tuh Pak Sarif bisa mendalami itu kan. Sir eling marang sejatine urip langgeng sukmo sejati gitu kan. Jadi nafas di situ diterjemahkan sebagai urip ya. Mengapa ya dalam lakon Bima Suci ya. Itu kan Durna itu ketika menipu ya. Menipu Bima itu kan suruh mencari gung sesuai angin ya. Sarang dari angin gitu kan.
kan kemana-mana itu kan. Padahal sarangnya angin kan ada di dua lubang hidung kita, tempat keluar masuknya nafas, kata Allah itu. Nah, itu salah satu dari menurut saya intertekstualitas dalam dunia tasawuf ya, bahwa memang untuk bisa orang tenang ya, makanya ada tarik nafas, keluar nafas kan, gitu kan, bisa fokus gitu ya. Kemudian macam-macam lah ya dalam dunia pernafasan atau teknik-teknik pernafasan. Itu sebetulnya modifikasi ya, atau barangkali ya pengembangan teknik-teknik pengembangan dari dunia tasawuf sebetulnya kan itu kan. Karena di setiap tarikan nafas, di setiap hembusan nafas itu ada takdir Allah itu. Sehingga terakhir ya, saya katakan tadi, fal matlubu minka yang diminta dari kita adalah al-muwadzabatu ala ma anta fihi, adalah kita tetap dalam kondisi kita sekarang ini. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita jalani, kata Allah begitu, itu semua semata-mata adalah sikap kita untuk kemudian bisa mendapatkan ridho Allah dalam rangka tadi muraqabah kepada Allah tadi itu. Baik dan buruk ya, senang ataupun susah, itu kita terima apa adanya. Lalu kita tidak boleh nganggur sama sekali tadi itu. Jangan sampai kita beribadah nunggu ya. Mau jamaah misalnya ya, nunggulah bawa air atau pena misalnya gitu kan. Atau mau ya tadi berbuat baik, mau sedekah ya, nunggu nanti tukinya sudah cair kan, misalnya gitu kan. Dan seterusnya. Jadi intinya atau message-nya adalah kita tidak boleh menunggu ya kesempatan ya sampai batin kita bersih untuk beribadah kepada Allah. Karena ya batin kita bersih itu nggak pernah akan ada, kira-kira begitu kan. Karena justru nunggu itulah yang akan menghalangi kita untuk bisa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nggak terasa ya sudah 45 menit nih. Karena tentu tidak boleh lebih dari 1 jam. Saya kembalikan kepada Bu Kurnia Wiwaha untuk moderatori lanjutan. Silakan Bu.